Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, Bab 551, Direktur CCTV. Ketika Rosita Zhao kembali tersadar itu sudah keesokan paginya. "Ibu, kamu sudah bangun." Anak muda segera memapah Rosita Zhao bangun. Pakaian telah diberikan dan dikenakan olehnya. Rosita Zhao melirik sekilas bekas bekam api yang telah menghitam di belakang punggungnya melalui cermin. Dulu dia sering melakukan bekam api. Dan hasil yang paling sering didapatnya adalah warna ungu, dan itu sudah menandakan bahwa tubuhnya dalam keadaan sangat tidak bagus. Tingkat kelembaban pada tubuhnya sangat tinggi, tapi saat ini warna itu telah berubah menjadi hitam. Bukankah ini sangat aneh? "Ibu, hari ini kamu terlihat lebih baik. Benarkah?" Rosita Zhao meregangkan otot pinggangnya. Dia juga merasakan tubuhnya jauh lebih ringan dan sangat nyaman. Bahkan dia juga merasakan sedikit lapar ketika mencium aroma bubur yang lezat. "Karena sudah bangun, mari kita sarapan bersama." Terlihat Thomas Kin membawa seporsi bubur dan beberapa kue osmanthus, lalu mereka bertiga duduk mengitari meja dan sarapan. Anak muda berkata, "Ibu, bubur ini dimasak khusus oleh Tuan Kin untukmu, ini adalah makanan herbal." Rosita Zhao tercengang, "Benarkah?" Thomas Kin mengangguk. "Aku sudah menulis resep untukmu, kamu bisa meminumnya sedikit setiap hari. Jika tidak bisa mengubah pola hidup, maka hanya bisa mengubah pola makan, itu juga akan sangat berpengaruh." Rosita Zhao merasa sangat terharu, dia sangat jarang bertemu dengan seorang dokter yang begitu tulus, apalagi keterampilan medisnya juga sangat luar biasa hebat. "Terima kasih banyak, Tuan Kin. Tidak perlu sungkan, kebetulan aku juga ingin meminta bantuanmu." Rosita Zhao terdiam sejenak, "Katakan saja, jika memang bisa aku bantu, aku pasti akan berusaha untuk membantumu." Rosita Zhao merasa Thomas Kin bukanlah orang biasa, dia mempunyai niat untuk membangun hubungan dengannya, oleh karena itu, dia akan berusaha membantunya. Thomas Kin berkata, "Temanku menemui sedikit masalah. Aku tidak tahu apakah Anda mengenalnya atau tidak, namanya Yamanda Su." Rosita Zhao tertegun, "Yamanda Su temanmu?" "Benar. Tadi malam Thomas Kin sudah melihat pemberitaan tentang Yamanda Su di Weibo dan hingga pagi ini masih belum terdengar klarifikasinya. Selain itu juga tidak ada reaksi apapun di ruangan kerjanya. Untuk sementara mungkin dia tidak ingin terlibat dalam kehebohan ini dan berencana untuk menunggu beberapa hari lagi, agar semua orang merasa lebih tenang, barulah dia melakukan penjelasan." Sebagai seorang direktur dari CCTV, Rosita Zhao tentu sangat prihatin dengan masalah seperti ini, dia sangat memahami situasi saat ini. Hanya saja dia tidak mengira bahwa Thomas Kin juga akan mengkhawatirkan masalah ini. "Sejauh yang aku tahu, Yamanda Su bukan orang yang menjalani kehidupan dengan ceroboh seperti ini, atau jangan-jangan, akhir-akhir ini dia ada masalah yang disembunyikan." Thomas Kin mengangguk. Dia pun menceritakan keseluruhan masalah tersebut. Lagi pula dia juga telah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, oleh karena itu masih banyak hal-hal kecil yang masih bisa dipulihkan ke tempat semula. Setelah selesai mendengarkan, Rosita Zhao tenggelam dalam pikirannya. Beberapa detik kemudian, dia mendongak dan berkata, "Aku percaya padamu. Ada banyak masalah di dalam dunia industri hiburan, dan masalah tidak akan bisa diselesaikan jika tidak mengeluarkan bukti yang kuat. Dan inilah yang terjadi saat ini pada Yamanda Su. Kedua belah pihak sama-sama tidak bisa memberikan bukti yang kuat. Jadi hanya bisa membuat semua orang berspekulasi. Dan saat ini hanya bisa bergantung pada keterampilan relasi antar masyarakat, siapa yang jauh lebih kuat, dan siapa yang bisa mengiring opini publik, orang itulah yang akan menang."
Namun, Yamanda Su saat ini berada di dalam situasi yang relatif sulit, karena di dalam berita industri hiburan, semua orang lebih memperhatikan pemberitaan skandalnya. Oleh karena itu, bagi sebagian orang yang menonton keramaian ini menafsirkan bahwa masalah Yamanda Su ini adalah fakta, jadi sebagian orang juga sedikit berprasangka buruk. Namun, setinggi apapun relasi Fendi Lu pada masyarakat, dia juga tetap sampah masyarakat. Dalam hal kekuatan bicara, relasi dan pendapat orang banyak, siapa yang bisa menandingi kekuatan dari platform CCTV? CCTV adalah senior di antara semua media, termasuk segala video pendek dan platform siaran langsung. Mereka hanyalah sebuah tunas yang baru tumbuh di mata CCTV. Dan pohon yang menjulang tinggi hanya CCTV. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 552 terwujud. Setelah Rosita Zhao menyetujuinya, dia berkata sambil tertawa. Tapi aku punya satu syarat. Kelak aku akan sering berobat di sini dan kamu tidak boleh menolakku. Thomas Kin berkata, di sini adalah klinik pengobatan, dan ini adalah papan dari guruku. Seumur hidupku aku tidak pernah menolak pasien, bahkan jika Anda menolaknya aku akan tetap mengobatimu. Rosita Zhao segera mengangguk puas. Kamu masih muda tapi mempunyai pikiran seperti ini, pantas saja keterampilan medismu sangat hebat. Kamu tenang saja, aku akan membantu masalah Yamanda Su ini. Pada saat ini, ruang kerja Yamanda Su sibuk bagai kapal pecah. Kak Mia sedang marah besar, dia bahkan melemparkan semua berkas yang ada di tangannya ke lantai. Apakah ini semua yang bisa kalian lakukan? Biasanya kalian pintar sekali menulis status di momen kalian. Tapi kenapa saat meminta kalian menuliskan sebuah artikel yang berhubungan dengan relasi, kalian malah menuliskan sebuah artikel sampah seperti ini? Para editor tidak ada yang berani mengeluarkan suara setelah dimarahi. Artikel yang berhubungan dengan relasi memang sulit untuk ditulis. Tidak hanya harus sesuai dengan kenyataan, tapi juga harus bisa meyakinkan publik. Dan saat ini semua orang cenderung melihat ke arah gaya hidup Yamanda Su yang begitu buruk, jadi tidak ada gunanya juga jika menuliskan sebuah fakta. Kak Mia terlihat mondar-mandir di dalam ruangan sambil menelepon. Halo. Stasiun televisi kota Beijing. Jadi begini. Ini mengenai Yamanda, aku takut artikel itu tidak cukup untuk dipahami. Kami ingin beralih ke sebuah wawancara saja. Apakah acara Fakta Menarik Kota Beijing, kalian masih sesuai dengan jadwal? Apa? Beberapa bulan sebelumnya kalian tidak bicara seperti ini, bukankah sebelumnya kalian mengundang Yamanda kami ke sana? Halo. Sial. Kak Mia hampir membanting ponselnya karena saking kesalnya. Bukankah stasiun televisi ini sedikit sombong? Di saat Yamanda tidak ada masalah, mereka terus mengundang Yamanda untuk diwawancara, tapi di saat ada sedikit masalah, mereka malah mengatakan tidak ada jadwal untuk kita. Ini jelas sekali hanya sebuah alasan. Saat ini tidak ada satupun stasiun televisi yang bersedia untuk membantu Yamanda Su untuk memperjelas masalah ini. Bagaimanapun juga ini adalah hal yang sangat berisiko. Jika relasi tidak berjalan dengan lancar, maka tak hanya karir Yamanda Su yang hancur, tapi juga berimbas ke stasiun televisi tersebut, bahkan bisa jadi segala acara yang disiarkan akan langsung hancur. Mereka tidak akan mempertaruhkan masa depan mereka dengan Yamanda Su, resiko ini sungguh terlalu besar. Kak Mia sudah menghubungi beberapa stasiun televisi dan tetap tidak membuahkan hasil. Memang ada 2 stasiun televisi yang bersedia, tapi program acara yang diberikan kepada mereka adalah acara yang memiliki rating biasa. Dan sebagian besar yang menjadi bintang tamu acara tersebut adalah artis-artis pendatang baru, atau orang-orang yang terkenal lewat video yang dipublis di internet. Bagaimanapun juga Yamanda Su tidak boleh pergi ke acara seperti itu. Selain itu kalaupun Yamanda Su ke acara tersebut, takutnya hanya akan sia-sia saja dan bahkan akan dimaki oleh orang.
Masih belum apa-apa tapi sudah pergi ke acara seperti itu, bukankah ini seolah-olah telah mengakuinya? Yamanda Su bersandar di atas sofa dengan raut wajah dingin. Kak Mia, lebih baik kita menunggu saja dulu. Kak Mia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak bisa lagi terus menunggu seperti ini. Jika kita terus menunggu, masalah ini akan menjadi fakta, biarkan aku memikirkan caranya. Tepat di saat Kak Mia hendak menghubungi orang lain. Tiba-tiba ponselnya berdering dan terlihat nomor asing terpampang di layar ponselnya. Kode daerah dari nomor tersebut berasal dari kota Beijing dan Kak Mia segera mengangkatnya. Halo. Halo, kami dari grup CCTV. Apakah Anda Nona Mia, manajer Yamanda Su? Kak Mia tertegun. Dia sama sekali tidak menduga akan mendapatkan telepon dari CCTV. Lalu dia pun segera menjawab. Iya, benar. Halo, Nona Mia. Kami dari grup CCTV mempunyai satu program acara yang bernama Hena Talk Show. Minggu ini kami ada siaran dan ingin mengundang Nona Yamanda Su. Apakah kalian tertarik? Kak Mia semakin terkejut dan tak percaya. Apakah ini mimpi? Bersambung. Titik.